Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kaminatu Zahra Muthalib dari PGMIA dengan NIM 224181070016. Saya di sini akan mempresentasikan perkara Pancasila dari kelompok 6 yang berjudul Menerapkan Etika dalam kehidupan profesi, kemasyarakatan, kenegaraan, dan memberikan evaluasi terhadap penerapan etika. Pengertian etika dan profesi itu apa sih? Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan pengertian etika dan profesi. Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos. Dalam bentuk tunggal, mempunyai banyak arti yakni tempat tinggal yang biasa, kandang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, taeta artinya adat kebiasaan. Istilah etika sudah dikenal lama pada masa Aristoteles atau 384 sampai 322 SM. Etika sudah dikenal untuk menunjukkan filsafat moral. Suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencarian tetap. Komarudin, profesional adalah jenis pekerjaan yang menurut pengetahuan tinggi khusus dari latihan istimewa KBBI. Profesi adalah pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu atau keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Kriteria profesi itu ada yang pertama meliputi bidang ketentuan saja atau spesialisasi. Yang kedua, berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus. Yang ketiga, filsafat tetap atau terus-menerus. Yang keempat, lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan atau pendapat. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Yang keenam, terkelompok dalam suatu organisasi. Menurut Dr. James J. Spiliase SJ mengemukakan bahwa artikel-artikel yang memuat ciri-ciri khas profesi ini. Misalnya menurut artikel internasional Encyclopedia of Education, ada 10 ciri khas dari suatu profesi. Yang pertama, suatu bidang yang terorganisasi dari jenis intelektual yang terus-menerus dan berkembang dan diperluaskan. Yang kedua, suatu teknik intelektual. Yang ketiga, penerapan praktis dan teknis intelektual pada urusan praktis. Yang keempat, suatu periode panjang untuk pelatih dan sertifikasi. Yang kelima, beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan. Yang keenam, kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri. Yang ketujuh, asosiasi dan anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota. Yang kedelapan, pengakuan sebagai profesi. Yang kesembilan, perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi. Yang ke-10, hubungan erat dengan profesi lain. Yang kedua ada kode etik profesi. Kode etik profesi itu apa sih? Bertelis menyatakan kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menyerahkan atau memberikan petunjuk kepada anggota sebagaimana seharusnya. Nah, di sini ada beberapa standar tujuan pokok etika profesi sebagai berikut. Yang pertama, standar etika menjelaskan dan menerapkan tanggung jawab kepada
klien, lembaga institution, dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka akan menghadapi dilema-lema etika dalam pekerjaannya. Ketiga, standar-standar etika menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu. Yang keempat, standar-standar etika mencerminkan atau membayangkan penghargaan moral dan komunitas. Yang kelima, standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integrasi atau kejujuran dan tenaga ahli profesi tersebut. Selanjutnya, hal-hal penting dalam kode etik profesi adalah: pertama, kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Yang kedua, kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Yang ketiga, kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak dipaksakan dari luar. Yang keempat, kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Yang kelima, kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Yang keenam, kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Yang ketujuh, kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak bagi anggotanya. Fungsi dan tujuan kode etik profesi itu apa aja sih? Menurut Sumaryono mengungkapkan 3 alasan pentingnya kode etik, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Selanjutnya, tujuan kode etik profesi. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Maksudnya itu menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang kedua, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang ketiga, meningkatkan mutu profesi. Yang keempat, meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang kelima, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang keenam, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang ketujuh, menetapkan baku standar sendiri. Selanjutnya, penerapan etika dalam kehidupan profesi, kemasyarakatan, kenegaraan, dan memberikan evaluasi kritis terhadap penerapan etika di antara lain. Yang pertama, tolak ukur. Sarana tolak ukur menilai baik buruknya suatu produk hukum yang dibuat oleh lembaga pembuatan UU ialah nilai Pancasila sendiri. Lembaga yang ditugasi untuk mengadakan evaluasi atau mengontrolan Mahkamah Agung di tingkat perundang-undangan, Komisi Konstitusi di tingkat UUD. Yang kedua, moral negara. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang mengamatkan bahwa moral Pancasila juga menjadi moral negara. Artinya negara tunduk pada moral negara, wajib mengamalkan moral Pancasila. Seluruh tindakan kebijakan negara harus disesuaikan dengan Pancasila. Sebagai moral negara, Pancasila mengandung kewajiban-kewajiban moral bagi negara Indonesia, yaitu antara lain: yang pertama, sila kesatuan 10. Ya, maksudnya sila ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan iman agama masing-masing. Negara harus berusaha memberantas praktek-praktek keagamaan yang tidak baik dan mengganggu kerukunan hidup kemasyarakatan. Negara wajib memberikan peluang kepada setiap agama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara memperlakukan setiap orang sebagai manusia, menjamin dan menegakkan hak-hak dan kewajiban asasi. Negara wajib menjamin semua warga negara secara adil dengan membuat UU yang tepat untuk melaksanakan dengan baik. Negara harus
ikut bekerja sama dengan bangsa dan bernegara lain membangun dunia yang lebih baik, dan lain-lain. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Negara harus tetap menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika, menolak paham primordialisme, sukuisme, daerisme, sepakatisme, memperjuangkan kepentingan nasional bangsa sebagai Indonesia, menentang komunisme, kolonialisme, sebaliknya mengembangkan pergaulan antar bangsa. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, meningkatkan partisipasinya dalam proses pembangunan, mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, menghormati perbedaan pendapat, menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perilaku yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka keadilan sosial itu mencakup pula dengan pengertian adil dan makmur. Selanjutnya, evaluasi kritis terhadap penerapan etika di Indonesia terdapat dalam kaitan dengan nilai dan norma, yaitu etika deskriptif, yaitu berusaha menerapkan secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidupnya. Dalam etika ini membicarakan mengenai penghayatan nilai tanpa menilai dalam suatu membicarakan mengenai penghayatan nilai tanpa menilai dalam suatu masyarakat tentang sikap orang dalam menghadapi hidup dan tentang kondisi-kondisi yang mungkin manusia bertindak secara etis. Etika normatif adalah etika yang berusaha menerapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dan tindakan yang seharusnya diambil. Dalam etika ini terkandung norma-norma yang dimana tingkah laku manusia serta memberi penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana yang ada dalam norma-norma sesuai dengan pola pendekatan etika kritis dan rasional. Etika menuntun orang untuk mengambil sikap dalam hidup. Dengan etika deskriptif, manusia disodori fakta sebagai dasar mengambil keputusan tentang sikap dan perilaku yang akan diambil, sedangkan etika normatif, manusia diberi norma sebagai alat penilai atau dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Bangsa Indonesia adalah pluralitas atau bermacam-macam seperti suku, budaya, ras, bahasa, dan sebagainya. Anugerah tersebut harus disyukuri dengan cara menghargai kemajemukan tetap dipertahankan. Sejak terjadi kritis multidimensional, muncul ancaman yang serius terhadap persatuan bangsa yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam negara maupun di luar negeri. Maksud saya, beberapa faktor baik yang berasal dari dalam negeri dan maupun luar negeri. Nah, itu ada beberapa macam etika dalam berbangsa. Ada 6. Yang pertama, etika sosial dan budaya. Yang kedua, etika politik dan pemerintahan. Yang ketiga, etika ekonomi dan bisnis. Yang keempat, etika penegakan hukum dan keadilan. Yang kelima, keilmuan. Yang keenam, etika lingkungan. Segitu saja yang bisa saya presentasikan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.